Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya mau membahas tentang ukuran kandang ternak perkutut itu sebenarnya berapa dan apa pengaruhnya terhadap peternakan kita. Ya, kita bahas bersama-sama. Semoga saja bisa jadi edukasi teman-teman dalam membuat kandang ternak perkutut. Ya, tentunya di sini yang saya bahas adalah perkutut lokal karena saya ternaknya perkutut Mojopahit warna lokal. Oke, yang pertama ukurannya adalah nyamping depannya itu, ya, depannya itu 50, ya. Kita lihat di sebelah sana tempat saya sendiri. Oke. Nah, itu yang depan di bawah pintu itu ukurannya 20, ya, malangi 50. Yang mundur itu 60, tingginya 90. Nah, tinggi ini teman itu juga pengaruh saya sesuaikan dengan posisi kawat, ya. Tinggi ram kawat itu kan 90. Jadi saya buat 90 dengan catatan sudah sesuai dan untuk memaksimalkan kawat supaya tidak membuang. Kalau saya buat 80 secara otomatis kawatnya akan motong karena ketinggian kawat itu 90. Nah, ukuran 90 ini selain efisien juga untuk mengirit kawat kita, ya. Nah, apa alasannya saya buat kandang seperti ini? Yang pertama, ya, untuk malangnya lebarnya 50. Ini satu untuk memaksimalkan keadaan karena ukuran tanah biasanya itu kan meteran, ya. Kalau 4 meter berarti cukup untuk 8 kotakan itu, ya, karena satu kotaknya kan 50. Nah, ini bisa memaksimalkan tempat itu. Yang kedua, kenapa mundurnya itu harus 60, enggak 70 mas, enggak 80. Nah, kandang saya itu banyak teman yang ukurannya masing-masing, ada yang 75, ada yang 90, ada yang 60. 50 nggak ada, ya, mentok minimal 60. Dari sekian kandang ini yang paling efisien itu adalah 60. Loh mas, bukankah lebih besar itu lebih bagus, ya? Benar teman, jadi mundurnya itu semakin panjang sebenarnya semakin bagus. Kayak yang di depan anda ini kandang pertama saya buat tuh, yang sebelah sana itu malah kandang 8 kotak, ini malah yang sebelah sini, ya, 8 kotak ini malah mundurnya 90. Mundurnya 90 dan lebarnya sama 50 kalau 60 lupa saya. Intinya mundur, yang kita bahas mundurnya ini 90. Tetapi apa teman, produknya bagus karena sistem dia terbang itu bagus. Cuman kendalanya kalau mundurnya ini terlalu panjang, perawatannya akan susah, ya. Kita ambil perkutut untuk diobati susah. Kita maunya megang anaknya, mengambil anaknya itu susah. Nah, disinilah kenapa mundurnya saya buat 60. Karena ketika saya membuat mundurnya ini 60 cm, itu mempermudah saya dalam perawatan, ya. Ambil burungnya enak, tidak terlalu susah. Kalau 90 itu maaf teman, saya itu kewalahan, ya, kewalahan dalam arti sekali perkutut tersebut nempel di sebelah sana ujung, ya, ujung kawat sana, itu tangan saya nggak nyampe, apalagi kalau di atas ujung nggak nyampe lagi. Tapi kalau 60 teman, itu posisi kutut dimanapun insya Allah nyampe, ya. Kalau tangan saya loh, ya. Kalau tangan anda ya insya Allah sama lah. Kalau kita kan sama ukurannya, paling selisih berapa senti gitu. Jadi ini kenapa saya buat ukuran 60 untuk panjangnya, lebarnya 50, tingginya 90. Yang satu untuk memaksimalkan keadaan tempat, dua untuk memaksimalkan bahan kawatnya tadi, yang ketiga mudah dalam perawatan. Loh mas,
Apakah kalau kandang ternak kecil itu nggak akan produk? Nah, kita bahas bersama-sama ya. Ada teman tanya itu, Mas, kalau kandang labat untuk ternak itu apakah nggak produk? Ada teman seperti itu tanya. Nah, kalau kandang labat Anda untuk ternak itu produk juga, teman. Jadi juga nggak bisa memungkiri ada beberapa teman itu yang ternak pakai sistem kandang labat, ya, itu produk. Tapi pesan saya, kalau kandang Anda itu kandangnya ternak labat ataupun kandang gantung, itu usahakan panasnya yang kuat, ataupun tidak Anda sering bawa ke tempat panas untuk dipanasin. Karena apa? Kandang yang kecil karena kurangnya pergerakan biasanya akan mengakibatkan perkutut yang lemak. Nah, kalau perkutut yang lemak ya akan mempersulit produksi perkutut kita, ya. Kalau perkutut lemak itu bagaimana, Mas, penanganannya? Ya, kita atur sedemikian rupa bagaimana perkutut itu lemaknya hilang. Seperti kalau Anda pernah di Ojan ya bagaimana dipraktekkan ini. Kalau saya sendiri, kalau lemak itu memang sengaja saya buat sistem ekstrim. Nah, seperti di video yang lalu bisa Anda simak di beranda. Ya, dipanasin, makanan dikurangin, kasih sore saja dan lain-lain. Intinya yang bisa mengaplikasikan ya Anda sendiri. Karena itu perkutut Anda dan Anda yang lebih paham. Nah, itu. Nah, untuk teman-teman yang sudah terlanjur pakai ukuran 90-an ataupun mundurnya 80, tapi saya kira jarang ya. Jarang ya pakai mundur 90. Ini kalau Anda kebingungan memegang burung, Anda bisa lihat di beranda saya, teknik memegang burung dalam kandang ternak itu ada, ya. Jadi megang burung itu nggak asal-asalan. Jadi kamu teman-teman bisa mengecek dalam lapangan. Orang yang senior, orang yang pandai di sini saya artikan dalam arti bisa mengkondisikan sesuatu sebaik mungkin. Ya. Misalnya gini. Orang pandai memegang burung dalam kandang ternak, itu biasanya orangnya tenang. Ya, tekniknya gini. Anda bisa perhatikan. Kalau orang megang megang burung di kandang ternak, itu posisinya harusnya tangan masuk begini, tenang. Ya, Anda bisa lihat di video saya. Ya, jadi posisi tangan masuk di kandang itu tenang. Ketika burung sudah ketika burung terbang, biarin saja. Biarin burung tersebut sampai dia tenang, baru kita pegang. Nah, orang yang kurang pengalaman biasanya sekali tangan masuk itu langsung nyari burungnya. Nah, ketika dia nyari burungnya secara otomatis burung akan gelabahkan terus, dan disitulah kesulitan memegang akan terjadi. Ya, perkutut bisa malah stres karena apa? Ya, karena dikejar-kejar terus oleh tangan tadi. Ya, bukannya kita menunggu perkutut tenang baru dipegang, tapi kita terus mengejar perkutut tersebut. Niatnya supaya cepat kena, tapi malah kebalikannya. Oke, jadi teman-teman, sekali lagi inilah sistem ternak saya pakai ukuran 50 untuk lebar, panjang ke belakang 60, tingginya 90. Loh, Mas, kalau di peternak Bangkok itu kandangnya besar-besar, Mas. Nah, kandangnya besar-besar. Kenapa di ternak lokal itu kandangnya kecil-kecil? Mungkin teman-teman ada yang tanya seperti itu. Kalau disamakan untuk peternak perkutut Bangkok gimana, Mas? Ya silakan. Ya, semua itu tergantung kesukaan kita sendiri. Bagaimana kita mau ternak itu sistemnya bagaimana? Apa kandang ternak Bangkok bisa juga untuk ternak lokal? Mungkin bisa. Karena saya belum praktekkan itu. Karena apa? Pergerakannya lebih luas. Cuman saran saya buatlah sarang itu selebar mungkin ketika kandang ternak Anda besar. Karena perkutut lokal ini yang saya ternak sering gelabak tanpa arah. Kalau kandang Anda besar, ketinggian lebih dari 1 meter, mungkin 1,5 meter ataupun 2 meter, sarang Anda di atas, takut saya kalau gelabak ini anak-anak masih kecil jatuh. Kalau ketinggian 90 cm dengan ketinggian kandang 90 cm ya, dengan ketinggian sarang itu sekitar 70 cm, jatuh nggak mati. Tapi kalau ketinggian hampir 2 meter jatuh,
ya mau kemana lagi kan itu, apalagi masih indil abang anaknya, yus paling ya bablas kan, apalagi bawahnya langsung tanah juga kan itu. Nah jadi saran saya, buatlah sarang sebesar mungkin, senyaman mungkin, ya intinya untuk antisipasi supaya tidak jatuh ya. Jadi di sini saya tekankan, saya bercerita kandang terbaik yang pernah saya buat, yaitu ukuran 50, 60 dan 90. Nah untuk bawahnya teman ya, kita lihat lagi untuk kandang bagian bawah, Anda bisa lihat di tempat saya ini semua kawat ya, tidak saya pakai gasibot atau apapun. Kok nggak langsung ke tanah teman? Enggak, saya pakai sistem seperti ini yang terbaik. Satu apa teman, kalau bawahnya kawat itu keuntungan kita satu, tidak amoniak ya, karena kotoran langsung jatuh, mudah dibersihkan, yang jelas kesehatan akan jauh lebih baik. Ini menurut versi saya loh. Kalau langsung ke tanah memang hasilnya mudah, tetapi perawatan kebersihan akan sulit kalau langsung ke tanah. Kecuali langsung ke tanah, langsung tanahnya itu dihaluskan dengan semen, kita main bersih pakai sentor, itu mungkin lebih efektif lagi. Tapi kalau bawahnya ini langsung ditutup gasibot dan lain-lain, saya sendiri ini kurang seneng. Kurang senengnya dalam arti susahnya perawatan nanti ya, karena kotoran akan menumpuk di atas, dan ketika angin datang, hujan datang, mau tidak mau pasti disitulah akan terjadi amoniak yang sangat luar biasa. Kalau tidak segera kita kondisikan, akibatnya akan fatal kepada perkutut kita ya. Jadi ternak di kandang apapun ya, ternak perkutut di kandang apapun itu menurut saya jadi selama mau produksi. Nah jadi selama mau produksi, ternak di kandang apapun, baik itu gantung ataupun kandang labet, semuanya bisa selama mau bertelur. Tetapi resikonya seperti tadi saya bilang, makanya teman-teman disimak sampai selesai supaya tidak salah paham ya. Di sini hanya berbagi pengalaman saya, semoga bermanfaat. Salam ngutut, sopo patut.